Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Chef. Film ini sangat-sangat inspiratif banget dan bagi kalian yang suka masak atau mungkin suka nonton film MasterChef Indonesia, pasti kalian juga bakalan suka banget sama film yang satu ini. Tokoh utama dari film ini bernama Chef Karl Casper. Dia adalah seorang chef yang terkenal dan sudah bekerja di sebuah restoran yang terkenal selama 10 tahun lebih. Dan hampir semua orang tahu nama Karl karena masakannya yang terkenal sangat enak. Bisa dibilang seluruh hidupnya dia gunakan di dapur bersama dua orang asisten kokinya yang bernama Martin dan Tony. Mereka berdua adalah rekan dapur yang sangat setia sama si Karl. Dan karena seluruh hidupnya dihabisin di dapur, maka dia kehilangan hal penting lain di dalam hidupnya, yaitu keluarganya, anak istrinya, dan bahkan kebahagiaan dirinya sendiri. Karl udah cerai sama istrinya dan dia nggak kenal dekat sama anaknya sendiri. Dan bahkan Karl pun nggak tahu apa yang sebenarnya bisa membuat dia bahagia. Dan singkat cerita, malam itu akan ada seorang kritikus makanan dari media terkenal dan akan datang untuk mengkritik menu dan masakan di restoran tempat Karl bekerja. Karl sudah menyiapkan semuanya dan dia sudah yakin sama menu barunya yang super enak. Tapi pas di tengah persiapan, si owner restoran yang bernama Riva datang ke dapur dan menyuruh Karl agar tidak merubah menu makanannya malam ini, dan menyuruh Karl tetap masak menu yang sama yang tiap hari disajikan di restoran tersebut. Karena owner restoran itu menganggap bahwa itulah menu yang terkenal di restoran itu. Tapi Karl beda pendapat nih teman rehat. Dia merasa kalau menu itu udah 10 tahun lebih setiap harinya dihidangkan di restoran itu. Dan si kritikus makanan itu pun sudah pernah nyicipin menu itu sebelumnya. Jadi Karl merasa harus membuat sesuatu yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Dan tentunya di malam sebelumnya Karl sudah coba dan berhasil membuat menu yang enak banget. Tapi debat antara Karl sebagai chef dan Ripa sebagai owner restoran itu berakhir dengan keputusan ada di tangan Ripa sebagai owner. Dan Karl malam itu harus tetap sajikan menu makanan yang sama. Singkat cerita, datanglah si kritikus makanan itu yang bernama Ramsay. Nama lengkapnya Ramsay Michel. Kita panggil saja Ramsay dan dia nyobain makanannya. Kemudian Ramsay itu nulis di berbagai media sosial seperti website, blog, Twitter, dan medsos lainnya bahwa makanan yang dimasak sama Karl malam itu gak enak. Coklatnya kurang melted, membosankan, dan menunya pun sama seperti apa yang pernah kritikus itu makan 10 tahun yang lalu. Membaca tulisan si Ramsay itu, Karl pun langsung down. Karena seluruh hidupnya dia dedikasikan sebagai chef. Tapi ternyata masakannya mengecewakan. Lalu chef Karl ini gak tidur dan gak pulang serta menghabiskan waktunya semalaman untuk membuat masakan baru seenak mungkin. Tanpa terasa, waktu sudah pagi dan Martin sama Tony, yaitu asisten kokinya yang baru datang ke dapur pun langsung mencoba masakan baru chef Karl itu. Dan mereka berdua kaget karena makanan itu enak banget. Keduanya pun bilang kalau kritikan dari si kritikus kemarin itu jadi trending topik di Twitter sekarang. Tapi karena Karl nggak punya Twitter dan nggak tahu apa itu Twitter, makanya ia jadi cuek. Lalu waktu malam setelah pulang kerja, Karl di rumah bersama anaknya. Karl lalu minta ke anaknya untuk dibuatkan akun Twitter dan diajarin cara menggunakannya. Lalu pas buka Twitter mereka berdua pun kaget karena banyak banget komentar tentang masakannya si Karl itu di artikel yang ditulis di kritikus masakan si Ramsay itu. Banyak yang komentar jelek dan menghina si Karl juga. Akhirnya chef Karl pun menantang si Ramsay untuk datang lagi malam ini ke restorannya dan dia akan masak masakan terenaknya. Alhasil di Twitter pun jadi rame dan bahkan jadi trending topik. Akhirnya restoran itu pun malamnya penuh banget dan banyak yang pesan meja. Malam itu jadi malam teramai di restoran itu sejak restoran itu berdiri. Dan Carla pun sudah menyiapkan masakan terenaknya. Tapi lagi-lagi Ripa, si owner resto itu bilang kalau Karl harus masak masakan menu yang sama seperti biasanya. Dan gak boleh dirubah sama sekali. Karl pun kaget karena semua orang yang datang di restoran malam itu ingin melihat pertandingan dia dan Ramsay. Tapi justru ia tak boleh masak masakannya sendiri. Cekcok pun terjadi dan puncaknya Karl keluar dari dapur dan berhenti kerja. Tapi
Pas Carl mengajak dua asistennya yang selalu setia itu, yaitu si Tony dan Martin untuk keluar juga. Tapi sayangnya dua orang yang paling setia sama Carl selama ini pun memilih untuk tetap stay di restoran tersebut. Dan akhirnya Carl pun keluar sendirian. Datanglah si Ramsey yang sudah siap untuk mencoba masakan barunya si Carl. Tapi justru dia disajikan masakan yang sama kayak kemarin dan dia nggak melihat Carl sama sekali di dapur. Akhirnya si Ramsey itu menulis di Twitter kalau Carl itu takut bertanding sama dia. Sesampainya Carl di rumah dan dia membaca Twitternya si Ramsey itu, akhirnya Carl emosi dan balik lagi ke restoran serta marah-marah di sana dan membuat kekacauan di restoran. Ada banyak pengunjung di acara tersebut yang merekam kejadian itu dan videonya pun viral dan nama baik Carl pun hancur. Setelah keluar dari restoran itu, dia nggak dapat tawaran kerja sama sekali dari restoran manapun. Dan dia pun sekarang menganggur. Dia kemudian ditawari seorang agen untuk jadi chef utama di acara TV Hell's Kitchen. Mungkin kalian semua sudah tahu ya teman rehat. Menurut agen itu, Hell's Kitchen cocok sama cara Carl marah-marah kemarin. Tapi Carl nggak mau dan menolak tawaran itu. Carl pun juga ditawarin mantan istrinya untuk buka food truck. Juga nggak mau. Intinya dia cuma mau kerja di restoran saja dan nggak mau di tempat lain. Sekedar info, mantan istrinya itu namanya Ines dan anaknya itu namanya Versi. Oke, singkat cerita, Ines dan Versi mau ke Miami dan Ines minta Carl ikut dan Carl akan digaji di sana. Di sana, kerjanya cuma disuruh jagain anaknya sendiri. Karena Ines di sana ada kerjaan dan gak sempat jagain si Versi. Di sana pun untuk pertama kalinya si Versi merasakan berlibur bareng semua bersama keluarganya dengan lengkap. Dan Versi baru pertama kali melihat sisi lain dari si Carl ini, yaitu seperti jogetannya si Carl dan yang lainnya. Waktu pun berlalu dan Carl mulai merenung. Kenapa nggak dia terima saja tawaran dari si Ines buat buka food truck? Dan semuanya juga dimodalin sama si Ines. Akhirnya Carl pun setuju dan datanglah truknya. Tapi kondisi truk parah banget karena mungkin beli dari mobil bekas. Singkat cerita, Carl dan anaknya beresin semuanya berdua bareng. Setelah semua bersih dan beres, Carl pun berpikir kalau dia akan kesusahan masak di dapur sendirian. Hanya dibantu oleh si Versi saja. Tiba-tiba datanglah si Martin, yaitu salah satu mantan asistennya di dapur dulu, yang bilang mau gabung ke food trucknya Carl. Karena udah muak sama restoran si Ripa. Lanjut cerita, mulailah mereka bertiga akhirnya langsung mulai food trucknya. Saat itu juga, dengan pelanggannya yaitu para tukang di sekitar tempat itu. Di film ini banyak banget nih pelajaran-pelajaran dari seorang chef yang hidupnya cuma untuk masak aja. Banyak dari kata-kata Carl yang ngena banget, seperti waktu ngajarin anaknya buat manggang roti aja. Tapi si Carl bilang, seluruh hidupmu sekarang ada di roti dan panggangan itu. Kalau pangganganmu itu kacau, maka seluruh duniamu akan kacau. Di situ bisa kita petik makna bahwa kita harus bisa fokus dan totalitas dalam bekerja. Carl juga ngajarin kalau masakan gak sempurna berarti masakan itu juga gak pantas buat yang lain. Bahkan, Carl ngizinin anaknya masih umur 10 tahun itu buat minum bir. Tapi karena rasa bir itu gak enak, maka si Versi itu muntahin dan membuang sendiri botolnya. Lalu Carl bilang bahwa sekarang kamu sudah tahu rasanya minum bir itu. Jadi, mulai sekarang kalau ada teman yang nawarin dirimu bir itu, kamu udah tahu harus ngapain. Oke, kita lanjut lagi ke ceritanya. Perjalanan dari food truck itu pun berlangsung. Truk berhenti dari kota ke kota dan buka di tempat manapun yang truk itu singgahi. Setiap singgah dan berhenti di kota yang berbeda, mereka membuat menu yang berbeda. Tapi si Carl merasa aneh. Kenapa setiap baru buka selalu ramai dan orang-orang pada ngantri padahal baru saja parkir mobilnya. Ternyata selama perjalanan anaknya selalu mengunggah foto-foto postingan ke sosmed buat promosiin food trucknya itu. Alhasil, food truck dari Chef Carl yang video marah-marahnya di restoran itu jadi ikutan viral dan semua orang mau nyobain masakan food trucknya itu. Carl pun kaget ternyata anaknya jago dalam pemasaran atau marketing. Hari demi hari pun berlalu dan si anak minta izin ke Carl buat bikin video 1 detik setiap hari.
atau biasa disebut One Second Every Day, yang nantinya bakal digabung semua dan dijadikan video kenangan panjang. Lalu setelah perjalanan panjang dari kota Miami dan sudah dekat mau sampai ke rumahnya, maka Carl bilang ke anaknya bahwa sebentar lagi libur sekolah selesai dan keduanya bakalan balik lagi ke kehidupan masing-masing. Percy bakal sibuk sekolah dan Carl bakalan sibuk jalanin food trucknya itu. Tapi si Percy pun nangis karena nggak mau pisah dan masih mau bantuin bapaknya setiap hari Minggu atau setiap libur sekolah. Tapi Carl nggak ngizinin. Percy yang merasa dari kecil nggak pernah sedekat itu sama bapaknya, tapi sekarang harus lagi pun nangis, tapi tetap bisa menerima keputusan ayahnya itu. Sesampainya di rumah dan sudah pisah, Carl pun merenung dan merasa kesepian lagi. Setelah berpisah sama anaknya itu, lalu gak lama kemudian anaknya mengirimkan email hasil video One Second Every Day-nya itu. Dan si Carl pun nonton video kenangan sama anaknya itu sambil terharu. Akhirnya Carl pun berubah pikiran dan nelpon Percy dan bilang bahwa Percy bisa ikut bantuin Carl di food truck setiap akhir pekan atau setiap libur sekolah. Lalu si Ines, mantan istrinya Carl, pun kelihatan sudah berhenti kerja dan sekarang bantuin kerja di food truck itu sebagai waitressnya. Gak lama di saat mereka semua lagi kerja, tiba-tiba datanglah si Ramsey Michelle, yaitu kritikus makanan yang dulu sempat cekcok sama dia itu. Dan mereka berdua lalu ngobrol dengan si Ramsey itu, ngejelasin bahwa semua ledekan si Ramsey itu dulu cuma tuntutan pekerjaan saja, karena untuk bisa populer maka media online butuh sesuatu yang bisa viral. Tapi Ramsey gak sungguh-sungguh bermaksud menghina si Carl itu, karena ia menganggap semuanya itu cuma bercanda. Ramsey gak menyangka kalau si Carl masih sampai marah beneran. Dan sekarang si Ramsey baru aja ngejual situs website kulinernya dan baru banget dapat banyak duit. Dan dia sudah membeli sebuah restoran dan dia meminta chef Carl untuk menjadi chef restorannya itu. Tentunya berbeda dengan si Riva, yaitu owner restoran sebelumnya. Si Ramsey ini mengizinkan si Carl untuk masak masakan apapun yang ia mau dan yang ia suka. Dan di akhir film ditutup dengan chef Carl dan Ines rujuk lagi dan akhirnya menikah kembali. Setelah itu, Carl dan Ines dan juga Percy, mereka bertiga pun bisa hidup bahagia bersama lagi. Dan film pun tamat.